Jadi kecenderungan lebih mudah kita konsumsi. Tapi kalau sayur kadang-kadang waktu Anda jajan nggak suka sayurnya, artinya Anda jadi tidak mengkonsumsi menu seimbang karena tidak ada sayur. Dan kalau Anda jajan di kantin-kantin atau di restoran atau dimanapun Anda tongkrong atau beli di warteg, tidak semuanya menyediakan buah-buahan. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kalau pas musim buah tertentu, apakah itu buah rambutan, apakah itu buah duku, Anda mengkonsumsi buah secara berlebihan pada hari-hari tertentu. Mungkin hari ini ada musim rambutan misalnya, Anda mesti beli buahnya banyak, Anda makan sekali habis. Tapi di hari yang lain, Anda tidak mengkonsumsi buah sama sekali. Nah itulah kejadian-kejadian yang selama ini kita temui, bahkan di diri kita sendiri seperti itu. Apalagi buah itu kan tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, khususnya buah tertentu. Ya, kalau di kos-kosan ada almari es, nggak masalah bisa menyimpan buah. Kalau di kos-kosan nggak ada almari es, berarti Anda membeli buah, kalau terlalu lama kan juga tidak baik atau tidak fresh. Ya, itulah menu. Kalau kita bicara tentang menu, menu itu sebetulnya kan dari bahasa Perancis, menu. Ya, menu yang artinya daftar yang tertulis. Apa sih menunya? Apa sih menunya hari ini? Apa sih yang dijual di resto? Semuanya ada daftar yang tertulis. Ada yang dilengkapi dengan harga, ada yang tidak dilengkapi dengan harga. Makanya kalau Anda jajan di warteg, jajan di resto, kalau menunya sangat bervariasi, dilengkapi dengan harga, itu akan meringankan, memudahkan konsumen. Oh, dompet saya ada uang sekian, saya mau memilih menu ini ternyata harganya sekian, berarti nggak cukup atau mungkin cukup. Tapi kalau tidak ada harganya, Anda akan kesulitan. Ya, definisi daripada menu merupakan rangkaian beberapa macam hidangan atau masakan yang disajikan atau dihidangkan untuk seseorang atau sekelompok setiap kali makan. Bisa makan pagi, makan siang, maupun makan malam. Nah, di sini sekelompok mungkin kalau Anda besok bekerja di rumah sakit, berarti kan menu ini akan disajikan untuk pasien. Kalau besok Anda bekerja di penyelenggaraan makanan banyak, apakah itu di asrama, apakah itu di hotel, ya, maka menu ini akan disajikan kepada konsumen yang menginap di asrama itu. Artinya dia akan mengkonsumsi setiap hari menu pagi, siang, malam dari master menu yang sudah Anda buat. Ya, tapi kalau di rumah tangga, jarang sekali orang merancang menu hari ini apa, besok apa, itu jarang. Tapi kita harus punya perencanaan, kita harus punya planning. Jangan sampai asisten rumah tangga itu bingung mau masak apa, karena tidak diberi arahan sama yang punya rumah. Semuanya dipasrahkan, mungkin karena kesibukannya daripada tuan rumahnya gitu. Jadi menunya yang muncul ya itu saja, kurang bervariasi. Ya, kurang bervariasi. Tetapi yang penting ada protein hewani, nabati, sayur dan dilengkapi dengan buah. Tapi kalau perencanaan menu di sini merupakan rangkaian kegiatan menyusun hidangan dalam variasi yang serasi dalam penyelenggaraan makanan di rumah sakit atau di institusi atau di manapun yang ada rawat inapnya. Harus punya perencanaan menu. Kalau Anda tidak punya perencanaan menu yang baik, Anda akan kesulitan hari ini mau dihidangkan menu apa. Jangan sampai yang mengkonsumsi menu itu khususnya yang di asrama atau di rumah sakit yang menginap lebih dari 3 hari. Munculnya menu ya itu saja. Keluarlah tempe goreng, keluarlah sayurnya sayur asem bayam. Tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada perencanaan yang baik, maka master menunya juga
tidak akan baik. Kalau kita bicara tentang istilah dalam menu, ya banyak sekali istilah. Ada menu tetap atau static menu. Kalau orang kuliner dalam arti di perhotelan namanya menu à la carte. Menu à la carte itu menu yang dilengkapi dengan harga. Misalnya bakso semangkok harganya 15.000. Kemudian kalau di hotel berarti ya di resto kafenya hotel. Di situ ada mungkin bubur, mungkin ada sandwich, itu sudah dilengkapi dengan harga. Walaupun tidak semuanya menu tetap yang disajikan di perhotelan maupun di restoran atau di kafe itu dilengkapi dengan harga. Berarti itu bukan menu à la carte, tapi hanya menu tetap tok yang dijual di situ menunya ini. Tapi tidak dilengkapi dengan harga. Kalau dilengkapi dengan harga namanya menu à la carte. Dan ada siklus menu. Biasanya siklus menu ini disusun untuk beberapa hari. Bisa 5 hari, 10 hari. Ya, bisa dibuat master menu atau siklus menu atau master menu. Anda punya tiga siklus menu. Ya, misalnya hari ini menggunakan siklus menu pertama sampai 2 bulan, nanti ganti pakai menu yang kedua, pakai menu yang berikutnya, atau siklus menu yang berikutnya. Biasanya di rumah sakit itu dibuat atau disusun sampai 10 hari. Ya, jadi jangan sampai Anda menyusun siklus menu itu hari Senin ketemu hari Senin lagi, atau siklus menu 7 hari. Kalau 7 hari, nanti menu hari Senin akan keluar hari Senin. Itu akan mempermudah konsumen atau pasien itu menghafal, pasti hari Senin menunya soto, lauknya pasti tempe keripik dengan sate telur puyuh. Itu sudah dihafal. Tapi kalau Anda membuat siklus menu untuk 5 hari atau 10 hari, menu hari Senin tidak akan ketemu jatuhnya pada hari Senin. Ya. Dan kadang-kadang disediakan siklus menu pilihan untuk konsumen. Ini ada beberapa rumah sakit yang menerapkan siklus menu pilihan. Dulu di Hermina itu ada, waktu dia masih rumah sakit khusus ibu dan anak, khusus ibu yang melahirkan. Jadi pasiennya tidak terlalu banyak, kemudian semuanya orang sehat. Orang melahirkan itu kan sebetulnya orang sehat. Orang melahirkan itu kan kodrat. Selama tidak ada keluar yang lain, ya, yang normal-normal saja. Itu ada siklus pilihannya. Biasanya diedarkan di waktu weekend. Milih weekend yang hari Sabtu biasanya diambil malam minggunya. Jadi kalau orang rawat inap tidak ketemu hari weekend, ya dia tidak akan memilih siklus menu itu. Dan pilihannya macam-macam, seperti menu-menu yang lagi ngetren atau menu-menu Eropa, tidak selalu menu Indonesia. Menu Indonesia ya ada, menu Eropa juga ada. Ada makaroni skutel, ada yang memilih sup krim, ada yang memilih steak gitu. Karena kalau orang bersalin itu kan tidak ada diet khusus, tapi justru tinggi kalori, tinggi protein ya, supaya asupan ASI-nya atau ASI-nya itu kualitas ASI-nya menjadi lebih baik. Dan ada menu tunggal atau single use menu. Itu merupakan macam-macam hidangan utama yang dikembangkan menjadi beberapa menu. Ini biasanya menu tunggal ini untuk orang Perancis, jadi dia satu menu itu dikembangkan menjadi banyak. Ini jarang sekali diterapkan di Indonesia. Dan ada table d'hôte. Table d'hôte ini merupakan susunan menu dengan hidangan lengkap dengan harga paket gitu. Harga pasti itu harga paket. Misalnya table d'hôte ini biasanya kalau kita punya hajat, kemudian kita pesanan yang disajikan dalam bentuk buffet, prasmanan. Di situ ada sup, ada nasi, ada lauk iwani, dan ada sayur,
kemudian ada buah, harga itu satu setnya misalnya 50.000 atau 70.000. Anda maem tidak semua ya harganya segitu. Itu namanya table dot. Ya, jadi kalau Anda mau memesan hidangan dengan menu yang table dot itu, Anda harus bisa mengkonsumsi semuanya, jadi nggak rugi. Walaupun sedikit-sedikit dicicip semuanya. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu restoran Ras Rosso itu kan ada misalnya menu buka puasa itu Anda boleh makan apa saja, makan banyak ya harganya dulu 50.000, makan sedikit ya harganya 50.000. Ya, jadi sudah ada prasmanan macam-macam menu, ada tajilnya, ada kolaknya, ada jenangnya, kemudian biasanya kita langsung makan lengkapnya, ya ada nasi dan macam-macam itu. Table dot. Jadi ada sebagian restoran yang menerapkan menu table dot di hari-hari tertentu biasanya, tidak setiap hari. Kemudian ada jenis menu, ada menu bebas, menu pilihan, dan menu standar. Kalau menu bebas itu menu yang disusun dengan keinginan pemesan. Ya, menu bebas itu kalau Anda mau pesan di acara-acara momen tertentu, Anda milih menu misalnya supnya yang sup krim, bukan sup jernih. Kemudian nasinya tidak hanya nasi putih, tetapi ada nasi goreng yang ala Thailand atau ala Singapura gitu. Kemudian lauknya Anda yang daging, macamnya banyak Anda memilih. Ya, kemudian Anda ayam, ada telur dan lain sebagainya. Ya biasanya kalau acara jamuan itu kan menu buffet nggak mungkin lauknya satu macam ayam tok nggak mungkin. Pasti menunya lauknya khususnya itu biasanya 2 sampai 3. Ada daging, ada ayam, ada telur atau ada ikan. Jadi apabila si konsumen atau si pasien atau tamu itu tidak suka daging bisa memilih yang ayam. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan karena ada undangan, karena ini kan jamuan khusus. Ada undangan semua dimakan. Ya boleh-boleh aja selama perut kita mampu. Tapi etikanya orang makan itu kalau ada menu bebas di Anda mendatangi di acara jamuan khusus itu Anda boleh nyicipi semua tapi jangan banyak-banyak. Khawatirnya apa? Banyak sekali orang itu mengambil semangat banyak. Ternyata rasanya tidak sesuai yang diinginkan. Akhirnya apa? Dibiarkan. Sisa pada baru dimaem 1 sendok. Ngambilnya terlalu banyak. Makanya kalau di acara jamuan khusus, apakah di pesta pernikahan atau diundang dimanapun, yang modelnya prasmanan tuh ngambilnya nggak usah banyak-banyak. Sedikit dulu kalau nanti enak, rasanya sesuai dengan seleramu, baru Anda nambahkan boleh. Daripada Anda menyisakan begitu banyak sisa makanan yang ternyata Anda nggak suka, mungkin terlalu pedas atau mungkin terlalu kuat bumbunya, rempah-rempahnya, jadi Anda nggak terlalu suka. Dan menu pilihan, menu yang menyajikan pilihan jenis masakan baik bahan atau cara memasaknya, ya. Dan menu standar, menu yang dibuat untuk jangka waktu yang panjang, itu seperti siklus menu. Kemudian tujuan di dalam menyusun menu, ini harapannya sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau ada siklus menu, Anda kan bisa belanja hari ini butuh bahan apa, besok butuh bahan apa, butuh uang berapa. Jadi bisa diketahui sebagai pedoman bahwa dalam 1 minggu kita butuh uang berapa untuk belanja bahan makanan. Ya. Kemudian untuk mengatur variasi dan kombinasi hidangan, untuk menghindari kebosanan. Kalau Anda tidak punya master menu, tidak punya menu dari beberapa hari yang ada di benak saudara adanya tempe goreng yang munculnya tempe goreng itu. Dari pagi tempenya digoreng, siang tempenya dikeripik kan sama aja digoreng. Kemudian malamnya tempenya juga digoreng hanya bedanya ini ditambah saus ya. Jadi kurang bervariasi dan akan terjadilah kebosanan. Kemudian disesuaikan dengan biaya. Dengan adanya Anda menyusun menu, maka biaya itu bisa terkendali. Apakah kos biayanya itu masuk dengan menumu.
Misalnya biaya kosnya sekali makan hanya 10.000. Menu Anda daging, ya Anda bisa mengganti daging dengan ikan, atau mengganti daging dengan ayam, atau mengganti daging dengan telur, ya. Karena Anda sudah mempelajari tentang bahan penukar. Yang nilai gizinya 50 gram daging, bisa diganti telur 1 butir, bisa diganti teri 25 gram. Itu harus Anda kuasai. Anda kemarin sudah mempelajari itu. Dan waktu, tenaga dapat digunakan sehemat mungkin. Jadi kalau menyusun menu untuk menu sarapan ya nggak usah yang sulit. Artinya yang sulit itu membutuhkan waktu yang lama karena namanya sarapan biasanya kan jam 7 sudah makan. Dan kalau Anda menyusun menunya itu banyak yang sulit, padahal SDM-nya, tenaga masaknya tidak banyak. Atau mungkin tidak didukung dengan alat. Misalnya Anda menunya banyak yang dibakar, padahal Anda alat pembakarnya cuma 1. Yang harus disediakan adalah 100 porsi. Nah, berarti kan Anda tidak bisa menghemat dari segi waktu, dari segi tenaga, dan dari segi segala-galanya. Itulah tujuan daripada menyusun menu. Kemudian pola atau struktur menu, ini biasanya diterapkan di rumah sakit atau di penyelenggaraan makanan di asrama. Kalau di asrama itu biasanya jam 10, jam 4, ini kadang ada, kadang enggak. Ya. Ini baku, struktur menu seperti ini baku. Sarapan jam 7 sampai jam 8, selingan jam 10, atau mungkin jam setengah 10 sudah keluar. Makan siang jam 1, jam setengah 1 biasanya sudah distribusi, sudah keluar. Kemudian sore penyela atau selingan jam 4. Kemudian makan malam. Ini sudah baku. Struktur menu ini sudah baku. Ya, sudah baku. Pagi harus ada nasi atau penukar. Penukarnya apa? Anda sudah mempelajari. Membuat sandwich boleh. Membuat bubur boleh. Anda mau membuat bakmi boleh. Yang penting dalam menghidangkan sarapan itu ada unsur dari sumber karbohidrat. Dalam hal ini nasi atau penukar, ada lauk hewani, nabati, sayur. Dan hidangan selingan, makan siang dan makan malam prinsipnya sama seperti pagi ditambah dengan buah. Bu, kalau pagi diberi buah boleh? Boleh. Tergantung kebutuhan Anda dalam satu hari berapa. Misalnya kebutuhannya 200, ya Anda berarti tinggal bagi aja 50, ini 75, 75. Ya, tergantung penukarmu apa. Semangka berarti jumlahnya relatif lebih banyak. Kemudian yang sedikit itu mungkin pisang hanya 50 gram. Ada yang 100 pisang ya. Ada pisang Ambon, ada pisang raja, macamnya banyak. Ada pisang susu. Atau mau ganti pepaya, atau mau ganti nenas, atau mau ganti apel. Anda bisa membuka lagi bahan penukarnya. Ini struktur menu yang ada di rumah sakit. Kemudian pola menu makanan Indonesia ini merupakan susunan hidangan yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi. Ya, makanan Indonesia itu akan tersusun dan dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi. Artinya begini, kalau nanti Anda memberikan penyuluhan kepada konsumen, Anda lihat sosial ekonominya bagaimana. Kalau sosial ekonominya itu menengah ke bawah, ya jangan diberi bahan makanan yang harganya relatif mahal, relatif tinggi. Tapi kalau sosial ekonominya itu menengah ke atas, itu lebih fleksibel Anda. Tinggal Anda melihat asupannya berapa, butuh kalorinya berapa, butuh karbohidratnya berapa. Ya, dan umumnya pola menu Indonesia mengikuti slogan zaman dulu ini masih 4 sehat. Ada hidangan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Tergantung nasi atau penggantinya, lauk pauk hewani itu macamnya banyak, nabati cuma tahu tempe bisa Anda modifikasi, sayur jenisnya banyak, ada sayur kelompok A, sayur kelompok B. Masih ingat apa bedanya sayur kelompok A sama kelompok B? Coba siapa yang masih ingat bedanya sayur kelompok A sama kelompok B? Halo, siapa yang masih ingat? Mbak Aulia Zahrotul. Ya, Masih, Ibu.
Ya, bedanya apa Mbak? Di bahan penukar ada sayuran kelompok A sama sayuran kelompok B. Coba bedanya apa? Yang lain temannya bisa membantu? Itu masih di unmute Mbak, jadi kalau menyampaikan pendapatnya, mic-nya itu di mute dulu, masih di unmute. Siapa yang mau menjelaskan? Apa bedanya sayuran kelompok A sama kelompok B di bahan penukar? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini Mbak? Siapa? Rizka Oh Nurul. ya, ya Mbak Rizka. Yuk, apa Mbak bedanya Mbak? Kalau sayuran kelompok A itu sayuran yang mengandung sedikit sekali protein dan hidrat arang. Sedangkan sayuran kelompok B itu yang banyak mengandung protein. Ya, protein, ada kalorinya, ya, ada lemaknya. Nah, nanti jenisnya yang termasuk kelompok sayuran A apa saja itu Anda cermati, Anda lihat. Kecenderungan sayuran yang tidak berwarna, misalnya tauge, kemudian lobak, ya, gitu nanti Anda buka. Anda menghafalnya sayuran yang ada di sekitar saudara yang nggak ada seperti apa itu ya, ada di bahan penukar itu yang jarang kita temui, adanya hanya di apa Jawa Barat gitu. Itu yang nggak usah dihafalkan gitu. Tapi kalau untuk sayuran kelompok B itu justru sayuran yang sering kita konsumsi. Ya, jadi harus hati-hati. Itulah bedanya kelompok sayuran A sama kelompok sayuran B. Dihafalkan ya sama penukarnya berapa. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyusunan menu, biasanya di dalam menyusun menu atau master menu, itu akan terpengaruh dengan orang yang membuat, kebiasaan makan orang itu. Makanya di dalam menyusun menu, master menu di rumah sakit atau di penyelenggaraan makanan banyak itu tidak satu orang yang membuat, jadi ada timnya. Kalau di rumah sakit ya ada kak instalasi gizinya, ada ahli gizi yang lain. Supaya apa? Menghindari kebiasaan makanan orang tertentu. Bu Irma kebiasaan makannya nggak suka pedas. Nanti kalau Bu Irma membuat menu mesti banyak sekali menu yang tidak menggunakan cabai yang banyak. Itu kebiasaan Bu Irma. Ya, Bu Irma tidak suka sayuran yang menggunakan santan yang terlalu kental. Nanti akan muncul banyak sayuran yang ini, yang berkuah jernih atau tanpa kuah, atau kalau toh pakai santan ya tidak terlalu banyak. Jadi kebiasaan orang yang masuk dalam tim menyusun menu itu akan tercermin di dalam master menunya. Makanya harapannya dalam menyusun menu, master menu itu bisa 2-3 orang. Kemudian Anda juga harus melihat keadaan bahan makanan yang ada di sekitar itu apa. Jangan sampai Anda menyusun menunya bagus, kreatif, ya, bervariasi dari warnanya, dari teksturnya, tapi bahannya susah didapatkan. Berarti ya jelek itu, nggak bisa terbeli. Dan keuangan, kemudian tujuannya, apakah itu menu untuk sehari-hari, apakah itu menu untuk acara tertentu, apakah itu menu untuk keluarga, untuk asrama, asrama macam-macam ya. Asal itu bisa misalnya di panti jompo itu kan arahnya sosial. Ya, Anda harus bisa menyusun menu yang sederhana, tapi semuanya harus menunya seimbang. Kemudian di panti asuhan. Nah, panti asuhan itu kan dari segi dananya kan minim. Banyak sekali hasil penelitian mahasiswa yang meneliti tentang penyelenggaraan makanan di panti asuhan. Kalau saya melihat siklus menunya sangat memprihatinkan. Nah, itu perlu digali, perlu dibenahi, ya. Dan waktu makan, fasilitas, sarprasnya, iklimnya, musimnya, pola makannya. Nah, di situ dalam menyusun menu itu Anda harus perhatikan, ada nggak menu secara khusus
Kalau di asrama mungkin semuanya kan orang sehat, nggak perlu menu khusus. Tapi kalau di rumah sakit, Anda harus bisa melihat. Ada yang diet untuk diabetes, ada yang diet karena penyakit ginjal. Ya, ini ranahnya S1. Anda menyusun menu dengan pasien yang sakitnya komplikasi. Namanya komplikasi mungkin di sisi lain syarat menu untuk ginjal misalnya boleh makan bahan X, tetapi dia mempunyai penyakit yang lain yang tidak boleh. Nah, ini biasanya yang paling pusing. Menyusun menu kalau mendapatkan pasien yang penyakitnya sudah komplikasi. Karena ini kompetensinya mahasiswa S1. Kalau D3 ya dietnya hanya misalnya diabetes toh. Kemudian ginjal saja. Satu penyakit, bukan penyakit yang komplikasi. Tapi yang komplikasi biasanya ranahnya S1. Itu yang perlu butuh kejelian, memilih bahan yang tepat. Tapi Anda nggak usah pesimis, ya kakak kelas Anda mampu dan bisa menyusun menu diet walaupun itu komplikasi. Karena semuanya akan diajari nanti di mata kuliah diet atau penyakit degeneratif. Ya, yang penting Anda harus bisa mengetahui syarat dietnya. Kemudian syarat menu yang baik memenuhi kecukupan gizi, kombinasi makanan yang serasi dari bentuknya, dari rasanya, dari jenis bahannya. Rasanya tidak semuanya pedas, bentuknya tidak semuanya kotak, metode memasaknya tidak semuanya digoreng, ya. Jadi ada kombinasi. Kemudian dari segi bahannya, cara mengolahnya, penyajiannya, dan perhatikan usia konsumen yang dilayani. Ini khususnya di asrama orang sehat ini. Misalnya Anda besok jadi ahli gizi di asrama di Akpol. Dari segi usia sama. Dari kebutuhan gizi karena orang Akpol sama. Aktivitasnya sama. Ya, tinggal Anda membuat menu yang tinggi protein, tinggi lemak, tinggi kalori, ya sesuai di sana. Anda menghitung dulu kebutuhannya. Dan kalau konsumen yang dilayani itu sangat bervariasi, misalnya di rumah ada nenek, ada yang sudah lansia, kemudian orang tuamu mungkin yang sudah usia 50, neneknya usia 70, kemudian ada yang dewasa usia 35 sampai 40, kemudian ada yang remaja, mungkin masih ada yang balita. Nah, Anda harus bisa menyusun menu, siklus menu itu yang bisa diterima oleh semua umur di dalam keluarga itu. Kalau di situ di rumah ada balita ya jangan dikasih menu semuanya pedas. Lebih baik menunya netral ya kemudian Anda tambah sambal. Tadi semuanya kan bisa diterima dan harganya terjangkau. Kemudian menu yang baik harus mengikuti pola menu yang seimbang dari segi warnanya ya, teksturnya, rasanya, bentuknya, suhu makanannya, penyajiannya. Kalau perlu susun menu yang memang lagi ngetren. Ngetrennya apa? Ayam geprek ya Anda dalam menyusun menu itu muncul ayam geprek di hari pertama, mungkin di hari kelima muncul lagi ayam geprek, boleh. Oh sekarang lagi ngetren misalnya daging dibumbu teriyaki, boleh Anda keluarkan. Ya, masakan-masakan Jepang, masakan Cina itu kan proses pengolahannya relatif cepat dibandingkan masakan-masakan kita yang proses pengolahannya terlalu lama. Misalnya kita masak redang itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau Anda masak daging di bumbu teriyaki cepat, paling di marinate 15 menit, kemudian Anda masak selama 20 sampai 30 menit, yang penting Anda mendapatkan daging yang kualitasnya sangat bagus, maka tidak membutuhkan waktu yang relatif lama di dalam proses pengolahan membuat daging teriyaki. Kemudian perencanaan menu, jadi di sini fungsinya untuk memudahkan pelaksanaan tugas sehari-hari seperti tadi tujuannya, kemudian menyusun hidangan yang memenuhi kebutuhan zat gizi, mengatur variasi, menghindari kekurangan biaya atau mengendalikan harga. Itulah fungsi perencanaan menu.
Menghemat waktu sebagai alat penyuluhan gizi. Artinya sebagai alat penyuluhan gizi apabila nanti Anda mau memberikan edukasi kepada masyarakat atau edukasi kepada pasien, ya, itu Anda kasih perencanaan menu yang tepat. Oh, pasien diabetes misalnya, perencanaan menunya bagaimana? Itu menjadi alat edukasi kepada masyarakat. Kalau Anda memberikan edukasi kepada masyarakat yang sehat, kasih menu yang seimbang. Tidak harus mahal dari segi bahan. Ya, tidak punya uang dan nggak usah kasih daging, kasih teri, kasih telur. Sayur yang murah banyak. Daun singkong, daun pepaya itu murah dibandingkan dengan brokoli misalnya. Ya, Anda bisa memberikan edukasi disesuaikan dengan kondisi konsumen, kondisi pasien, tergantung sosial ekonominya. Kemudian prosedur merancang menu ini khusus yang di rumah sakit yang Bu Irma tadi sampaikan harus ada tim. Bisa staf instalasi, unit pengelola, wakil konsumen atau yang lainnya. Kalau di penyelenggaraan makanan berarti hanya pengelola, penanggung jawab ya, paling tidak minimal 3 sampai 4 orang. Supaya tidak menu yang dibuat, master menu yang dibuat supaya lebih bervariasi. Dan buat rincian konsumen yang dilayani, kalau yang di rumah sakit, gunakan peraturan pemberian makan rumah sakit sesuai pedoman. Nah, di sana peraturannya apa? Dilihat, oh kalau daging setiap kali dihidangkan 50 gram atau mungkin 40 gram atau mungkin 45 gram. Anda lihat aturan di sana. Begitu juga di asrama, pasti sudah ada ketentuannya kalau menghidangkan ayam itu misalnya 100 gram karena ada tulangnya. Itu harus ditentukan. Lah siapa yang menentukan? Ya kebijakan antara ahli gizi atau yang menyusun menu itu dengan pimpinan karena terkait dengan biaya. Kemudian aturannya misalnya tempe gitu. Kalau dipenuhkan satu penuhkan tempe kan 50. Belum tentu nanti penentuan pelaksanaannya di asrama 50 bisa jadi karena langganannya itu setelah dipotong tempenya muncul ditimbang 60 gram ya bisa jadi atau mungkin bisa jadi malah 40 gram. Jadi gunakan peraturan pemberian makan rumah sakit atau instansi atau asrama sesuai pedoman yang sudah ditentukan. Jadi Anda nggak mubatir membuat siklus menu. Oh ternyata aturannya per porsi sekian untuk lauk hewani, untuk lauk pati per porsi sekian, untuk sayuran per porsi sekian. Kalau Anda sudah tahu, kemudian Anda baru menyusun master menu. Tetapkan siklus menu, bisa 5 hari, 10 hari, tetapkan besar porsi setiap hidangan. Nasi setiap kali makan mau pakai 150 atau 200. Atau mungkin kalau pagi 100, siang 200, malam 200, boleh monggo. Ya, tentukan dulu besar porsinya. Dan kalau sayur, kuahnya berapa mili, kemudian isinya sayur itu apakah 100 gram atau 50 gram yang terdiri dari satu bahan sayur atau lebih dari satu. Biasanya kalau di instansi itu nggak mungkin menggunakan satu sayur. Misalnya sayur bayam itu nggak mungkin bayam tok. Mesti ada ditambah wortel atau mungkin ditambah gambas atau labu air ya. Biasanya lebih dari satu. Dan pertimbangkan menu khusus di hari raya atau di hari libur atau di hari weekend atau menu ketiga satu. Artinya di sini dalam 1 bulan itu kan ada yang sampai 31 hari. Nah, Anda bisa menggunakan menu khusus itu. Oh, bulan ini jatuhnya 31 hari, bahkan 10 hari, 10 hari, 10 hari, terus di menu yang ke-30 hari yang ke-31 dikeluarkanlah menu khusus. Biasanya menu khusus itu lebih mewah. Ya, yang penting biaya food cost-nya masih masuk. Masih bisa dikendalikan dengan biaya food cost-nya. Kemudian membuat siklus menu sesuai rencana,
Jadi membuat siklus menu itu kalau Anda mengumpulkan atau punya referensi banyak resep masakan dari kelompok makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan makanan selingan, nanti akan membuat menu atau siklus menu itu pasti akan menjadi baik. Kalau makanan pokok paling seringkali kita jarang menganeka-ragamkan makanan pokok. Munculnya makanan pokok seringkali ya hanya nasi. Anda harus berani membuat menu untuk sarapan, tidak harus nasi. Spaghetti misalnya, burger, atau mungkin nasi kuning, nasi goreng, atau mungkin mau sandwich, atau mau hotdog, ya. Anda coba, nanti kan ada di endingnya ini ada tugas menyusun menu. Anda coba membuat itu. Kalau lauk ya Anda variasi bahannya banyak. Sayur, jenis sayurnya banyak. Buah juga gunakan buah yang lagi musim. Ya, kemudian makanan selingan. Kemudian baru membuat master menu. Ya, Anda lihat, cek kembali frekuensi penggunaan bahannya. Jangan sampai dalam satu hari ayam, pagi ayam, malam ayam. Atau paling mudah Bu, telur ceplok. Kemudian siangnya telur dadar, malamnya telur apa itu diorak-arik. Antara berarti protein hewaninya kan munculnya hanya telur, ya. Jadi membuat master menu, perhatikan jenis masakannya, perhatikan komposisinya, warnanya, konsistensi daripada hidangan tersebut. Kemudian setelah itu Anda evaluasi dalam membuat master menu setelah diterapkan, ya, diterapkan, Anda evaluasi kira-kira diterima oleh konsumen enggak master menu. Secara pengamatan itu bisa dilihat bahwa master menu yang Anda sajikan untuk pasien, misalnya untuk 10 hari, Anda lihat banyak sekali sisa bahan makanan. Perlu dievaluasi, ada apa ini? Kenapa sisa bahan makanan nasi banyak yang sisa? Kenapa? Mungkin teksturnya kurang tepat karena si pasien lagi susah menelan, Anda kasihnya nasi kukus, ya nggak bisa makan. Mungkin banyak sekali sisa makanan yang sayur. Kenapa ini? Karena sayurnya monoton seperti itu, tidak berasa, rasanya nggak enak. Atau mungkin terlalu well done masaknya, jadi nggak menarik. Sayurannya cuman pakainya sayur-sayur hijau, nggak ada variasi warna lain. Ya, perlu adanya evaluasi penilaian menu. Jadi uji penerimaan konsumen tentang nilai gizi boleh, cara warnanya. Biasanya seringkali ini yang overlap, ada rupa, warna, rasa. Kalau harga tidak. Kalau harga itu biasanya tanggung jawab ahli gizi. Kalau ke konsumen biasanya ini rasanya, teksturnya, warnanya, rupanya, kemudian variasi bahannya, ya harus diperhatikan dengan baik. Kemudian penilaian menu, ya dari segi polanya, dari segi aspek warnanya, teksturnya, rasanya, temperatur. Jadi misalnya apa itu harus menghidangkan hidangan yang menggunakan temperatur yang panas. Misalnya nasi rawon atau kok nasi apa lauk yang banyak menggunakan daging, ternyata Anda menggunakan banyak lemak. Kalau menghidangkannya dalam keadaan suhu yang dingin atau yang sedang tidak panas, maka tampilan menunya pasti tidak akan bagus. Popularitas dari menu itu, kondisi pasar, lagi musim apa, kemudian konsumen banyak menyukai bahan apa, Anda perhatikan fasilitasnya, Anda perhatikan SDM-nya, Anda perhatikan dananya. Tidak terjadi pengulangan bahan makanan yang terlalu dekat. Paling tidak 3-4 hari boleh. Penyajian menarik dan sanitasinya. Sanitasinya harus diperhatikan. Artinya sanitasi itu waktu menghidangkan pakai plato atau pakai piring. Itu ada kesannya rapi, kesannya bersih. Itu akan menandakan bahwa proses pengolahan masakan tadi di instalasi pasti bagus, pasti bersih.
Tapi kalau dalam penyajiannya itu kelihatan kumuh atau tidak rapi, tidak menarik, tidak membuka selera makan konsumen, pasti orang punya image berarti pengolah makanannya juga tidak rapi, tidak bersih. Jadi ada pertanyaan bagaimana sanitasinya. Ya, sanitasi hygiene-nya yang dipertanyakan. Dan contoh formulir penilaian cita rasa masakan, ini seperti ini, nanti Anda pelajari ya. Jadi Anda kalau besok, sebentar. Anda bisa sebagai ahli gizi itu biasanya seringkali bertugas untuk menilai cita rasa masakan. Jadi yang dinilai itu bisa dari kandungan gizinya, cara menghidangkannya, penampilannya menarik atau tidak, warnanya itu misalnya semuanya hijau, kontras atau tidak, rasanya, harganya. Ya, mungkin bisa ditambah item apalagi yang bisa dimasukkan. Ini secara umum biasanya seperti ini. Ya, kalau dari segi warna itu maksudnya beda dengan orang hantaran. Kalau Anda lamaran yang putri, besok ada hantaran lamaran itu warnanya nuansa hijau, nuansa gold, itu senada. Tapi kalau untuk masakan enggak bisa. Masakan itu akan lebih menarik kalau warnanya kontras, lebih bervariasi. Ada merahnya, ada hijaunya, mungkin ada oranye, ada putihnya. Jadi lebih menarik. Ya. Ini adalah satu contoh penilaian cita rasa masakan. Dan daftar porsi baku bahan makanan untuk menu Indonesia ini seperti bahan penukar yang sudah Anda pelajari, tidak perlu Bu Irma kupas lagi ya. Ya, daging 50 bisa diganti telur berapa? Di penukar. Diganti telur berapa? Butir. Ayo. Berapa? Berapa? Satu penukar telur berapa? 60. 60 gram ya. Daging 50 kalau telur satu butir atau 60. Bisa diganti keju berapa gram? 30 gram. 30 gram ya. Itu ya. Bisa diganti teri berapa? 50. Eh, 25. teri lo, teri. 25. 25 gram. 25. Kalau tempe 50 diganti tahu berapa gram? 100 gram. 100 gram. Di sini kebutuhan minyak 5. Ya, jadi satu penukar menyerap berapa gram minyak? 5. 5 ya. Biasanya Bu Irma ulang-ulang itu supaya Anda sudah hafal di luar kepala. Kalau mau membuat santan 50 cc dibutuhkan kelapa berapa? 1. Kok 1? Berapa gram? Anda 30. 30 gram. Ya, itu yang umum-umum aja itu yang Bu Irma angkat ya. Jadi kalau Anda butuh 50 cc santan dibutuhkan 30 gram kelapa ya. Tuh. Semoga Anda mengingat ya kemarin sudah belajar penukar kalau menyusun menu itu ya harus pegang penukar juga ya supaya bagus hasilnya. Dan kecukupan makanan yang dianjurkan orang Indonesia dalam satu hari, beras dalam satu hari itu 350. Akan menjadi nasi berapa gram? Kalau beras 350 dibuat nasi kukus, jadinya berapa? Beras 350 apabila Bu Irma masak dengan sistem pengolahan metode memasak dikukus akan menjadi nasi berapa gram? Ya berapa? Kemarin daya kembang beras berapa untuk nasi kukus?
Jangan dilupakan ya prakteknya penukar yang semester 1. Jadi secara teori nasi kukus itu beras 350 gram akan menjadi nasi 700 gram. 2 kalinya. Walaupun kenyataannya kemarin ada yang 2,2, ada 2,3. Kira-kira tergantung apanya? Airnya. Tergantung airnya. Airnya. Terus apalagi? Jenis Jenis berasnya. berasnya. Ya, gitu. Secara teori memang beras 350 akan menghasilkan nasi kukus 700 gram secara teori. Akan menghasilkan nasi tim berapa? Anda harus main ini penukarnya. Berapa coba kalau dibuat nasi tim 350 gram beras itu? Ayo siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Ada yang bawa penukar enggak itu? Coba dibuka itu penukarnya. Kalau nasi tim, nasi kukus itu penukarnya kan 100, ya. 200 Bu kalau nasi tim. Nah, kalau nasi tim 200 artinya dari 50 gram beras dibuat nasi tim 200. Berarti berapa kalinya? 4 kali. 4 kali. Berarti kalau beras 350 dibuat nasi tim akan menjadi nasi tim berapa gram? 1.400. 1.400. Nah itu Anda pakai rumus yang penukar aja. Nasi kukus 2 kalinya, nasi tim 4 kalinya. Kalau bubur berapa kalinya? 8 kalinya. 8 kali. 8 kali. Ya, itu biasanya untuk menghitung kebutuhan bahan. Ya, itu secara teori itu memang susah. Ada yang 2,2, misalnya tadi nasi tim harusnya 4 kali, ada yang 4 lebih gitu. Tergantung jenis berasnya. Tapi kalau nanti Anda bekerja di suatu instansi kan sudah tahu, oh jenis beras yang dipakai misalnya beras mentik, Anda harus eksperimen ini akan menghasilkan nasi kukus berapa kalinya. Secara teori 2 kalinya, kenyataannya Anda mendapatkan atau menggunakan mentik yang Anda pakai di instansi X atau di rumah sakit X, ternyata 2,2 pengembangannya. Itu menjadi rumus saudara nanti kalau mau menghitung kebutuhan nasi. Begitu juga dibuat tim, apakah secara teori 4 kali itu sama dengan yang Anda pakai beras di instansi tersebut. Kan nggak mungkin hari ini Anda pakai beras mentik, misalnya di rumah sakit ya, atau di instansi atau di asrama. Hari ini mentik, besok C4 kan nggak mungkin. Kalau beras pasti satu jenis dia akan pakai itu terus. Daging, juga daging. Mesti akan menggunakan 1-2 pedagang, karena kalau membeli bahan makanan itu kan biasanya menggunakan tender kalau di asrama. Pasti kalau menggunakan tender jangka waktu sekian tahun, bisa setahun tergantung kesepakatan MOU-nya. Ya, kalau misalnya 1 tahun berarti kan dagingnya kualitasnya seperti itu. Ya, dagingnya seperti itu, Anda membutuhkan memasak waktu berapa itu udah tahu. Harus pinter. Nanti Anda sampai di mata kuliah MSPM, Manajemen Sistem Penyediaan Makanan Institusi, Anda akan menghitung karena kompetensi institusi itu arahnya ke manajerial. Menghitung perencanaan, menghitung kebutuhan bahan, menghitung SDM, menghitung waktu kerja, itu manajerial. Tapi kalau Anda lebih suka ke klinik, berarti Anda harus hafal tentang menghitung menu untuk diet ini, diet A, diet penyakit B, diet penyakit C. Anda harus pinter anatomi, menguasai patologi, ya. Tapi kalau institusi arahnya ke manajerial, arah ke pangan. Kalau masyarakat berarti hubungan Anda dengan orang luar harus pinter melobi, pinter apa ya, pinter mengedukasi ke masyarakat.
gitu ya. Ini bahan kecukupan makanan yang dianjurkan rata-rata orang Indonesia. Beras 350, kalau menjadi nasi kukus 700 berarti dalam 1 hari Anda maem itu 700 gram beras atau 700 gram sumber karbohidrat. Bu, saya maemnya kan sedikit, apa habis ya Bu? Misalnya siang 200, malam 200 misalnya. Ini biasanya anjuran makan 1 hari beras 350 itu untuk orang dewasa dengan aktivitas yang agak berat. Ya, yang agak berat. Tapi kalau Anda mungkin anak remaja dengan aktivitas kuliah mungkin ya hanya 600 gram nasi tergantung usia. Nanti waktu praktek ada itu mencoba menyusun menu, ada tabel kecukupan makan 1 hari dilihat dari usianya, dilihat dari aktivitasnya itu ada ya. Ini telur 1 butir, daging atau ikan ini 100 gram berarti ini 2 penukar. Ya, telur 1 penukar berarti dalam 1 hari Anda butuh 3 penukar. Tempe 1 penukar, tahu 100, sayuran 200. Banyak. Anda evaluasi ya, Anda dalam 1 hari maem sayur sampai 200 gram enggak? Anda kalau beli nasi rames itu sayurnya kan yang 1 sendok, 2 sendok ya, itu kan sedikit sekali. Ya, Anda evaluasi. Sudah maem sayurnya sedikit, tidak pernah maem buah atau bawa buahnya konsumsinya sedikit. Nih 350 ini. Banyak. Kenapa kebutuhan sayur lebih banyak daripada buah-buahan? Sayur 200, buah 150. Padahal itu sumber vitamin, antioksidan. Kenapa kebutuhan sayur lebih tinggi dibandingkan buah? Coba, kenapa? Ada yang bisa berargumen? Kak, izin menjawab, Bu. Ya, Mbak siapa ya? Hanafi ya? Iya, Iya, Bu. Iya. Kalau menurut saya, karena sayur itu kadar gulanya itu rendah, jadi kalorinya pun rendah. Kalau buah kan, kadar gulanya itu tinggi, jadi, kalorinya juga tinggi gitu, Bu. Iya, iya betul. Kenapa kebutuhan buah lebih rendah dibanding sayur? Padahal itu semuanya sumber vitamin, sumber mineral, antioksidannya juga bagus. Kalau Anda konsumsi buah terlalu banyak, kadar gulanya tinggi. Ya, makanya Anda kalau memilih buah, itu Anda lihat kandungan gizinya. Tidak semuanya yang manis, bisa misalnya yang tidak terlalu manis itu ya pir itu kan nggak terlalu manis, kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Jadi tidak semuanya misalnya pisang kan manis itu, kadar gulanya relatif tinggi, karbonya juga tinggi. Kemudian Anda suka misalnya yang manis lagi ya? Pisang, kemudian kalau apokat itu bagus malah. Sawo misalnya, sawo itu juga manis kan? Tinggi banget ya. Jadi nanti Anda lihat TKPI ya, tabel komposisi pangan Indonesia yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi ya mungkin pir, yang tidak manis. Apel kan ada sedikit asemnya, nanas ada sedikit segernya ya. Itu. Dan minyak goreng kebutuhannya 100 gram ini. Jadi dengan kondisi sekarang minyak sulit atau minyak mahal, Anda sebagai ahli gizi harus bisa menyusun menu yang variasi, yang kreatif, dengan kondisi yang sekarang minyak susah, jadi mengantisipasi menunya jangan banyak yang digoreng, bisa dipanggang, bisa dikukus, bisa direbus atau yang lainnya. Ya, dalam 1 hari kita hanya butuh 10 gram. Padahal kita sukanya makan yang digoreng, yang gurih, banyak lemaknya. Ya, nanti ya kita akan praktek kalau menyusun menu setelah Lebaran ya. Dan menghitung kebutuhan bahan makanan, Anda harus punya resep bakunya. Kenapa di dalam membuat resep itu harus dilengkapi dengan ukuran bahan, ukuran bumbu.
Jadi itu namanya resep untuk apa? Untuk menghitung kebutuhan bahan makanan. Kalau Anda punya resep, ya pakainya URT, atau Anda pakainya tidak ukuran yang baku, itu akan sulit menghitung kebutuhan bahan makanan. Misalnya, Anda membuat kroket, butuhnya kentang 2 butir misalnya. Kan susah. 2 butir ini 2 butir kecil atau 2 butir besar. Tapi kalau Anda butuhkan kentang 150 gram, kan jelas Anda mau masak berapa untuk berapa porsi, ya. Ini cara menghitung kebutuhan bahan makanan. Jadi rumusnya frekuensi penggunaan bahan makanan kali standar porsi kali jumlah konsumen. Karena kalau mau menghitung kebutuhan makanan itu kan untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk 1 hari. Untuk siklus menu yang tadi Anda pakai 5 hari atau 10 hari. Contohnya misalnya standar porsi daging 50 gram. Jumlah konsumen yang maem 100. Frekuensi penggunaan daging 2 kali per minggu. Berapa kebutuhan daging dalam 1 minggu? Coba hitung. Ayo dihitung dulu, nanti ada yang menyampaikan hasilnya. Berapa kebutuhan daging dalam 1 minggu? Siapa yang mau menjawab? Ah, 10 kilo, Bu. Ya, 10 kilo. Jadi frekuensi penggunaan bahan makanan dalam 1 minggu berarti 2, ya. Ini kan 2 kali 50 gram karena standar porsinya 50 kali jumlah konsumennya 100, berarti 10 kilo. Anda bisa menghitung kebutuhan bahan dalam 1 minggu itu apa, berapa gram, nanti butuh dana berapa. Ya, karena kita masih COVID ya, jadi kan sebetulnya ini bisa dilatih waktu Anda praktek yang itu ada daftar rekaman. Cuma karena kita COVID akhirnya Anda kan belanja sendiri. Tidak bisa menghitung kebutuhan bahan makanan praktek pertama itu butuh bahan apa aja, jumlahnya berapa, lalu butuh duit berapa, Anda belum belajar ke sana. Karena memang tidak memungkinkan action ke sana. Tapi ini secara umum ya Mbak. Nanti bisa dilihat misalnya standar porsi. Anda mau menghitung kebutuhan misalnya brambang gitu. Atau rempah-rempah itu juga seperti ini. Setiap kali resep itu membutuhkan bumbu berapa siung atau berapa gram. Tinggal mengalihkan. Kalau bumbu berarti bukan jumlah konsumennya tapi porsinya. Ya, itu. Paham ya, menghitung kebutuhan bahan makanan bisa dikembangkan. Mungkin standar porsi, menghitung nasi, menghitung sayur, ya tergantung kebutuhan. Kemudian gizi seimbang. Saya pikir Anda sudah familiar dengan piramid ini, ya sudah familiar ya. Yang penting prinsip daripada gizi seimbang itu ya makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup atau aktif olahraga, dan pantau berat badan. Pertanyaannya Bu Irma, Anda selama ini mantau berat badan enggak, Mbak? Mas? Tidak. Tidak Jarang, ya? Bu. Jarang. Ada enggak yang mengevaluasi begini? Kok kelihatannya bajunya kok sudah banyak yang enggak cukup ya? Anda harus berani memantau berat badan supaya apa? Tidak terjadi obesitas atau berat badan yang berlebihan. Ya. Jadi Anda sebagai ahli gizi, prinsip daripada isi di sini ya, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga, makan beraneka ragam, pantau berat badan. Di sini ada
dianalogkan zat pembangun, jangan sampai kurang, zat pengatur, jangan sampai kekurangan sesuai kebutuhan, apalagi zat tenaga. Ya, sekarang kan modelnya piring toh, kan ada itu piring itu seberapa sumber karbohidrat, seberapa sumber protein, seberapa sumber apa yang zat pengatur. Anda pernah melihat itu piring gizi itu? Pernah ya. Sekarang kan ditayangkan seperti itu. Kalau kita bicara tentang gizi seimbang, adalah ketika kebutuhan zat gizi yang kita perlukan itu sesuai atau berbanding lurus dengan asupan. Jadi kalau kebutuhannya misalnya 1000 kalori, ya asupan kita yang kita makan juga 1000, berarti itu berbanding lurus, berarti benar seimbang. Tapi kalau kebutuhan kalori kita atau protein kita katakanlah 100 gram, tapi yang kita makan kurang dari 100 gram, maka kan imbangannya kan tidak seimbang, nggak berbanding lurus, akan berat sebelah. Nah, ya berat sebelah itu bisa kurang, bisa lebih. Gitu. Ketika makanan yang kita konsumsi mengandung asupan zat gizi yang berlebihan atau lebih rendah dari kebutuhan zat gizi, maka akan terjadi ketidakseimbangan zat gizi. Ya, ketidakseimbangan zat gizi. Artinya Anda ini sudah semester 2, sudah memilih program studi gizi, minimal asupan yang kita kebutuhan kita dengan asupan itu sebanding lurus. Tidak harus berlebihan. Ya, seperti itu. Mungkin Anda sudah sering mendengar ini atau membaca atau mungkin sudah dibahas di ilmu gizi dasar ya. Pesan PUGS. Sudah dibahas belum, Pak? Di mata kuliah ilmu gizi dasar. Sudah dibahas belum? Ya, jadi ada 13 pesan PUGS, pedoman umum gizi seimbang. Makanlah aneka ragam makanan. Ya, artinya di sini aneka ragam makanan itu sayuran ya tidak hanya itu, jenisnya banyak. Ya bisa ganti-ganti. Protein hewani bisa ganti-ganti. Kalau nabati memang terbatas ya, hanya tahu dan tempe, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai. Ya tidak begitu beragam. Itu juga buah, ya makanlah aneka ragam. Kemudian makanlah untuk memenuhi kecukupan energi. Anda butuhnya energi berapa? Jangan berlebihan. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari energi. Kalau kebutuhan energinya misalnya 1000, berarti diambil dari karbohidratnya hanya 50%. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Supaya tadi tidak terjadi kelebihan lemak, tidak terjadi obesitas. Gunakan garam beriodium, makanlah makanan sumber zat besi khusus untuk perempuan, lebih diwajibkan dan dianjurkan. Karena apa? Perempuan di usia remaja atau dewasa yang masih setiap bulannya Anda menstruasi, kehilangan darah yang begitu banyak, kalau Anda kekurangan zat besi, dampaknya apa? Kalau kekurangan zat besi, dampaknya apa? Anemia. Anemia. Kasus di Indonesia remaja putri ya yang kena anemia relatif masih tinggi. Ini tantangan sebagai ahli gizi. Kenapa? Karena banyak sekali remaja putri maupun putra yang susah mengkonsumsi sayur. Kalau kita mengolah sayurnya tidak pintar, rasanya kan nggak enak. Sayur itu kan nggak berasa. Ya rasanya ya seperti itu, datar. Nah, Anda sebagai ahli gizi, walaupun Anda bukan ahli bahasa, tapi bisa menghidangkan hidangan sayur yang menarik, yang enak, yang bisa diminati oleh anak-anak remaja. Bu Irma dulu nggak suka sayur waktu remaja. Kalau toh mengkonsumsi sayur itu jenis sayurnya ya hanya itu. Karena apa? Orang tua saya tidak banyak mengenalkan jenis sayuran. Karena kebetulan orang tua Bu Irma dulu pedagang,
Jadi Bu Irma hidupnya sama asisten rumah tangga, nggak ada yang menyusun menu, ya munculnya sayur sop, sayur bayam. Kalau karena Bu Irma dari orang Madiun, pecel. Pecel pun sebetulnya bisa mengkonsumsi beraneka ragam sayuran, tapi kenyataannya enggak. Sayurannya yang muncul ya hanya itu-itu, jadi tidak banyak mengenal itu. Setelah Bu Irma kuliah, kemudian bekerja di gizi, Bu Irma baru nyadar. Berarti beraneka ragaman makanan itu sangat diperlukan. Bu Irma bisa mengevaluasi karena dulu nggak suka sayur, makannya nggak terlalu banyak, sedikit gitu ya, tidak mengikuti menu seimbang. Anak Bu Irma yang pertama itu status gizinya tidak sebagus anak saya yang nomor 2. Karena dengan kejadian itu akhirnya Bu Irma kan mengevaluasi. Makanya besok kalau Anda sudah jadi ibu rumah tangga, waktu kondisi hamil, lawan ketidaksukaan makan. Lawan itu. Ya, karena kebiasaan nggak suka makan, beraneka ragaman makan tidak jenisnya nggak banyak, hanya itu saja. Akhirnya pasti akan berdampak ke janin, akan berdampak ke generasi penerus kita. Dan berikan ASI sampai umur 6 bulan. Sekarang ASI eksklusif 6 bulan ya, kalau dulu kan 4 bulan. Kemudian berikan MPASI setelah 6 bulan. Kalau dulu kan 4 bulan, sekarang setelah 6 bulan. Karena hasil penelitian bahwa ASI sampai usia 6 bulan itu masih cukup untuk kebutuhan bayi. Jadi bayi itu enggak perlu dikasih terlalu dini apa itu pisang, terlalu dini apa itu nasi itu. Ya maaf kalau di daerah pelosok itu kan kalau babinya nangis ya udah dikasih ASI soalnya udah kenyang. Itu kan daerah pelosok itu karena ketidaksabaran, karena ketidaktahuannya, maka bayi yang nangis dikasih apa? Pisang yang dikerok atau apa itu nasi yang dihaluskan. Sudah dikasih MPASI padahal selama konsumsi selama makanan ibunya itu bagus, maka ASINya pasti kualitasnya bagus dan lancar, kental, produksinya banyak, semakin sering diminum si babynya pasti produksi ASI juga semakin banyak. Dan biasakan sarapan. Kenapa sarapan wajib, Maem? Bu, saya enggak biasa sarapan karena tadi kuliahnya jam 7 misalnya. Kenapa? Wajib sarapan. Kira-kira kenapa? Anda itu kalau kuliah butuh energi, butuh kondisi kesehatan yang fresh. Kalau Anda tidak sarapan, tidak ada asupan sama sekali, saya yakin Anda pola pikirnya akan menjadi lemah. Cepat lelah, cepat capek. Apalagi semalam makannya jam 6. Setelah itu Anda tidak makan sama sekali, tidak ngemil, kemudian Anda tidak sarapan, berarti kondisi tubuh saudara itu perut kosong itu jangka waktunya relatif lama. Jam 6 terakhir makan malam, Anda harusnya sarapan jam 7, itu kan udah 12 jam. Kalau kita puasa itu berapa jam? 14-15, tapi kan kita sahur. Diawali dengan niat. Tapi kalau Anda tidak terbiasa sarapan, itu biasanya orang akan menerima ilmu ya itu tidak begitu cepat menangkapnya. Jadi dibiasakan sarapan ya supaya kondisi kita, kadar gula darah kita naik ya, pola pikir kita fresh, tidak kekurangan. Kemudian minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Kebutuhan air berapa dalam satu hari yang harus kita minum? Berapa gelas, berapa liter? 8 gelas. 8 gelas ya. 8 gelas itu minimal. Kemudian lakukan aktivitas fisik, hindari minuman beralkohol. Kalau ini pasti semuanya sudah menghindari tanpa adanya pesan PUGS, pesan umum gizi seimbang, Anda sudah menghindari itu karena di dalam keyakinan kita dalam
Al-Quran sudah disebutkan haram untuk mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Aman itu ya artinya tidak membahayakan dalam tubuh kita. Bacalah label pada makanan yang dikemas. Kadang-kadang kita itu kalau beli makanan yang kemasan karena semangat, suka, ya langsung dimakan, tidak dilihat komposisinya. Kadang kelupaan tidak dilihat expirednya. Ya, nanti akan berdampak fatal. Itulah 13 pesan PUGS. Pesan umum gizi seimbang yang harus Anda ketahui karena Anda sudah mengambil jurusan gizi. Dan ini contoh master menu untuk siklus menu 10 hari. Biasanya di rumah sakit itu buatnya seperti ini. Jadi pagi itu menunya apa, jam 10 apa, siang apa, jam 3 apa, malam apa, dibuat sampai 10 hari. Itu siklus menu pertama. Nanti Anda bisa buat lagi siklus kedua, siklus ketiga. Jadi kalau siklus pertama tidak diterima oleh konsumen, bisa menggunakan siklus kedua, bisa menggunakan siklus ketiga. Yang terakhir tugas, bukan kelompok, salah. Ini tugas individu. Tadi Bu Irma yang materi ini sudah Bu Irma share di mana? Di Ivikas, kelompoknya diganti ya individu. Buat master menu 3 hari aja, tidak 10 hari. Biasanya Bu Irma suruh buat 10 hari itu kelompok, karena ini tidak tatap muka, Anda mungkin ketemunya agak susah gitu. Sekarang dibuat individu untuk 3 hari. Dikumpulkan minggu depan, dikirim di Ivikas. Ya, sudah saya buatkan tempat ruangannya. Di pertemuan ketiga atau topik ketiga di situ ada tugas. Jangan lupa kasih nama ya NIM dengan formatnya seperti ini. Cuma di sini Anda pakainya 3 hari. Ya, enggak usah pakai resep, hanya menunya apa. Misalnya sandwich, apa di sini apa butuhnya, roti apa-apa. Atau udah sandwich, misalnya di sini apa jam 10, enggak usah pakai bahan. Ya, sandwich, kemudian jam 10 misalnya apa itu kolak pisang singkong, kemudian siangnya menunya ada nasi, kemudian lauk hewaninya ayam panggang, kemudian protein nabatinya misalnya apa itu kering tempe, lalu sayurannya misalnya apa itu lodeh, buahnya apa, kemudian jam 3 selingannya apa, makan malam apa. Itu. Jelas tugasnya? Jelas, Ibu. Jelas. Oke, ada yang didiskusikan materi kita pada pagi hari ini tentang dasar-dasar menyusun menu? Bu izin bertanya. Ya, monggo. Siapa ini Mbak Hamidah? Iya, Bu. Ya. Itu untuk apa namanya dikumpulkan dalam bentuk Word apa PDF, Bu? Atau ditulis? Diketik dalam master ini. PDF nggak apa-apa, Word nggak apa-apa. Yang penting tidak berantakan. Kalau pengen rapi ya di PDF ya, supaya Bu Irma bisa melihat rapi. Kadang-kadang kalau di Word itu kalau sudah di upload gitu kadang-kadang kan berantakan. Di PDF ya, yang jelas diketik ini. Jangan ditulis tangan. Ya, gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Bu izin bertanya, Ya, monggo. Ayo, Mbak. itu harus dibikin tabel nggak ya? Dibuat tabel aja lebih mudah. Jadi menggunakan tabel yang tadi 1, 2, 3 itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi Bu Emma nanti bisa bandingkan sarapanmu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu bagaimana? Pas sandwich telur, ini sandwich daging, ini satu sandwich ayam, kan berarti nggak variasi. Itu akan lebih mudah menilai. Dan selingannya pagi hari jam 10
Itu juga. Jadi dibuat tabel, formatnya seperti tadi, biar Bu Irma mudah menilainya ya. Karena dengan 3 hari kan nggak terlalu lebar, Bu Irma bisa menilai dengan melihat di samping itu sudah bisa membedakan ini bervariasi atau tidak dari segi bahannya, bervariasi atau tidak dari segi teknik memasaknya, Bu Irma juga bisa melihat. Gitu ya Mbak Hamidah ya tadi. Ada lagi yang didiskusikan? Sudah bisa diakhiri pertemuan pada pagi hari ini? Bisa, Ibu. Oke, kalau sudah nggak ada yang didiskusikan, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, menambah ilmu yang Anda dapatkan tentang dasar-dasar menyusun menu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.